Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Setiawan. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari kelas 2A. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya tentang teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Teori konstruktivistik dalam pembelajaran adalah pendekatan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam teori ini, pembelajaran bukanlah proses pasif untuk menerima informasi, tetapi proses aktif yang dibuat berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Konstruktivistik menurut Jean Piaget menganggap anak-anak sebagai pelajar aktif, dan tentu saja pelajar aktif yang membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial. Dia mengembangkan pendekatan kognitif konstruktivistik yang menekankan konsekuensi dari perkembangan kognitif dan pengalaman individu. Selanjutnya kita masuk di bagian prinsip-prinsip utama konstruktivistikme. Yang pertama, belajar adalah proses aktif. Yang dimaksud di sini adalah peserta didik tidak menerima pengetahuan secara pasif, melainkan aktif membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman eksplorasi, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan. Yang dimaksud ini contohnya seperti belajar tentang gaya gravitasi. Bukan hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi dengan melakukan eksperimen seperti buah yang jatuh dari ketinggian tertentu. Yang selanjutnya, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang dimaksud ialah konstruktivistik menekankan bahwa peserta didik mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Contohnya seperti konsep perkalian akan lebih mudah dipahami jika siswa sudah menguasai penjumlahan berulang. Selanjutnya, pembelajaran bersifat kontekstual. Belajar akan lebih bermakna jika dilakukan dalam konteks nyata dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Seperti siswa belajar matematika melalui kegiatan belanja di pasar. Bukan hanya di pasar saja, seperti tempat pembelanjaan lainnya, supaya siswa memahami nilai sebuah uang dan perhitungan. Selanjutnya, interaksi sosial membantu konstruksi pengetahuan. Diskusi, kerja kelompok, dan interaksi dengan orang lain sangat penting untuk membentuk pemahaman seorang siswa. Contohnya seperti siswa berdiskusi tentang isu lingkungan untuk membangun pengertian bersama tentang daur ulang sampah. Selanjutnya, belajar melalui pemecahan masalah. Pembelajaran yang efektif melibatkan situasi problematis yang menantang siswa untuk berpikir, menyelidiki, dan menemukan solusi. Contohnya seperti guru memberikan masalah kehidupan nyata, seperti bagaimana mengurai limbah plastik yang ada di sekolah, sehingga ini jadi sebuah tantangan bagi siswa untuk berpikir dan menyelidiki bagaimana solusi yang ada di sekolahnya. Yang selanjutnya, evaluasi proses, bukan hanya hasil. Penilaian dalam pembelajaran konstruktivistik menilai proses berpikir dan pemahaman mendalam, bukan hanya sekedar jawaban akhir. Seperti guru menggunakan penilaian otentik seperti portofolio, proyek, dan presentasi. Selanjutnya kita masuk dalam pengaplikasian dalam pembelajaran. Teori konstruktivistik menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dengan lingkungan. Dalam pembelajaran, pendekatan ini diimplementasikan oleh model seperti penemuan pembelajaran, penyelidikan, dan pembelajaran berbasis proyek. Kegiatan seperti diskusi, eksperimen, dan studi kasus digunakan untuk mempromosikan pemahaman yang mendalam. Penilaian ini menekankan proses
dan dilakukan secara otentik. Termasuk proyek dan pertimbangan pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang kritis, kreatif, dan terkait konteks di kalangan siswa. Selanjutnya, hubungan dengan perkembangan siswa. Iya, saya di sini memasukkan ada 3, yaitu kognitif, aktif, dan psikomotor. Yang dimaksud kognitif ialah mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Efektif, yang dimaksud dia meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Psikomotor, mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan praktis. Contoh penerapan, kita masuk di bagian contoh penerapan di kelas. Ya, yang pertama ada eksperimen sains di laboratorium. Yang kedua, proyek kelompok dalam studi sosial. Selanjutnya, diskusi kasus nyata dalam pembelajaran ekonomi. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek atau project basis learning. Ya, baik, selanjutnya kita masuk di bagian kesimpulan. Teori konstruktivistik membantu siswa membangun pemahaman melalui interaksi dan pengalaman. Guru berperan sebagai fasilitator untuk mendorong eksplorasi, diskusi, dan refleksi sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan kognitif, afektif, dan psikomotor secara optimal. Ya, baik. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau salah dalam mengatakan sesuatu, itu pasti datangnya dari saya. Dan apabila itu ada sebuah kebenaran, itu pasti datang dari Allah. Dan saya akhiri, bila fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.